Pagi itu, matahari baru saja menampakkan sinarnya dari balik jendela kamar tidurku. Aku, Amelia, sedang membereskan ranjang setelah suamiku, Arya, berangkat ke kantor. Rutinitas yang sama setiap hari, menyiapkan sarapan, mengecek barang-barang kerja Arya, lalu membereskan rumah sebelum aku mulai kegiatanku sendiri. Rumah kami memang tidak mewah berlebihan, tetapi cukup besar dan nyaman. Letaknya di kawasan perumahan elit kota, dengan pagar tinggi dan taman kecil di depan. Semua ini adalah hasil kerja keras Arya, begitu selalu dia bilang padaku. Aku pun selalu merasa bangga mendampingi suami yang terlihat begitu bertanggung jawab. Namun, belakangan ini, aku sering merasa ada jarak. Arya pulang semakin larut, sering sibuk dengan telepon yang ia jawab di luar rumah, dan sikapnya semakin dingin. Aku berusaha menepis kecurigaan, mencoba meyakinkan diriku bahwa ia hanya sedang stres dengan pekerjaannya di perusahaan besar tempat ia menjabat manajer. Sambil merapikan ruang tamu, tiba-tiba bel rumah berbunyi. "Siapa ya pagi-pagi begini?" gumamku, berjalan menuju pintu. Ketika ku buka, aku tertegun. Mary, sahabat lamaku sejak SMA, berdiri di depan pintu. Wajahnya tampak pucat, matanya sembab seperti habis menangis. Namun, yang membuatku terdiam bukan hanya itu. Di sebelahnya berdiri seorang anak kecil, laki-laki sekitar 5 tahun, memegang tangannya erat-erat. Anak itu tampak mirip sekali dengan seseorang yang begitu ku kenal. "Mel," suara Mary bergetar, "boleh aku masuk?" Aku segera menyingkir, mempersilakan mereka masuk. "Ya Allah, Mary, sudah lama sekali kita nggak ketemu. Kenapa kamu tiba-tiba datang? Dan ini, anakmu ya?" Mary mengangguk, berjongkok sebentar untuk merapikan rambut anak itu. "Namanya Rafa," ucapnya lirih. Aku tersenyum kaku ke arah bocah itu. "Hai Rafa, sini duduk. Tante bikinin jus ya?" Rafa hanya mengangguk kecil, lalu duduk di sofa sambil memeluk tas kecil bergambar mobil-mobilan. Aku menatap Mary, mencoba menenangkan suasana. "Kamu kelihatan capek banget. Ada apa, Mary? Kok nggak ada kabar? Tahu-tahu datang." Mary menunduk, menggenggam tangannya sendiri. "Aku nggak tahu harus kemana lagi, Mel. Aku cuma..." Rafa kangen sama ayahnya. Dia sering tanya kapan bisa ketemu. Aku sedikit terkejut. "Ayahnya? Maksudmu, suamimu?" Mary menggigit bibirnya. "Bukan. Aku nggak pernah menikah, Mel." Rafa belum pernah ketemu ayahnya secara langsung. Tapi dia tahu siapa ayahnya. Aku tercekat. Kalimat itu begitu janggal, membuat kepalaku dipenuhi tanda tanya. Aku berusaha tetap tenang, tapi dalam hati mulai muncul firasat aneh. "Kalau begitu, siapa ayah Rafa sebenarnya?" tanyaku perlahan. Mary tidak segera menjawab. Ia malah mengusap kepala Rafa dengan lembut, lalu menatapku dengan sorot mata yang sulit kuartikan. Ada rasa bersalah, ada kesedihan, sekaligus keberanian yang dipaksakan. "Mel," katanya pelan, "aku mohon, jangan kaget dulu. Aku akan jelaskan semuanya. Tapi biarkan aku istirahat sebentar. Aku capek sekali." Aku menelan ludah. Ada rasa ingin tahu yang membuncah, tapi aku juga kasihan melihatnya. Jadi aku hanya mengangguk. "Baiklah, kamu istirahat saja dulu. Aku siapkan kamar tamu untuk kalian." Hari itu berjalan canggung. Mary dan Rafa menginap di rumahku. Rafa bermain-main di ruang keluarga, sementara Mary lebih banyak diam, menatap kosong, sesekali meneteskan air mata. Aku ingin bertanya banyak hal, tapi entah kenapa ada ketakutan dalam diriku, seperti aku akan mendengar sesuatu yang menghancurkan. Malamnya, setelah menidurkan Rafa di kamar tamu, aku masuk ke dapur. Kupikir Mary sudah tidur, tapi ternyata ia duduk di meja makan, memandangi gelas kosong. "Kamu nggak bisa tidur?" tanyaku pelan. Mary menggeleng. "Banyak yang kupikirkan, Mel. Aku tahu, kedatanganku tiba-tiba begini pasti bikin kamu bingung." Aku menarik kursi dan duduk di hadapannya. "Iya, Mary. Jujur saja, aku bingung. Kamu sahabatku. Aku pengen bantu. Tapi aku juga harus tahu yang sebenarnya. Siapa ayah Rafa?" Mary terdiam lama sekali. Aku bisa melihat tangannya gemetar. Lalu ia berkata lirih,
Kamu kenal baik ayahnya. Bahkan, kamu hidup bersamanya. Aku ternganga. Apa maksudmu? Mary menatap mataku lekat-lekat. Arya, suamimu, dia ayah Rafa. Jantungku serasa berhenti berdetak. Apa? Suaraku meninggi, tapi langsung kututup mulut dengan tangan. Aku menoleh ke arah kamar tamu, khawatir Rafa mendengar. Lalu kembali menatap Mary dengan mata terbelalak. Kamu bercanda? Jangan main-main, Mary. Aku nggak bohong, Mel. Selama ini aku simpan rahasia ini sendiri. Aku nggak berani muncul. Tapi Rafa semakin besar, semakin sering nanya tentang ayahnya. Aku nggak bisa terus bohong. Dia butuh tahu. Dan aku butuh Arya mengakuinya. Aku memelototinya, perasaan marah, bingung, dan sakit bercampur jadi satu. Jadi maksudmu, kamu dan Arya, kalian? Mary menunduk. Kami pernah menjalani hubungan, Mel, bertahun-tahun lalu. Saat kamu dan dia sudah menikah. Aku berdiri dari kursi itu hampir terjatuh karena doronganku. Astaga, Mary, kamu temanku. Bagaimana mungkin kamu tega? Air mata Mary jatuh. Aku menyesal, Mel. Aku nggak berniat menghancurkanmu. Tapi kenyataannya, Rafa ada. Dia nggak salah. Dia butuh ayahnya. Aku tak sanggup mendengar lagi. Aku berlari masuk ke kamar, menutup pintu, dan menangis sejadi-jadinya. Malam itu aku tak bisa tidur. Kata-kata Mary terus bergema di kepalaku. Arya, ayah Rafa. Aku mencoba mencari akal sehat, mungkinkah Mary berbohong? Tapi wajah Rafa, semakin kuingat, semakin aku melihat bayangan Arya di sana. Bentuk mata, hidung, bahkan caranya tersenyum tipis tadi sore, semua mengingatkanku pada suamiku. Dengan tangan gemetar, aku membuka ponselku. Kuingat Arya sering terlihat sibuk dengan pesan-pesan di malam hari. Kubuka akun email yang pernah sinkron dengan laptop di rumah. Dan di sana, aku menemukan beberapa percakapan lama antara Arya dan Mary. Isi emailnya penuh kata-kata manis, janji-janji rahasia, dan bahkan ada foto kecil Rafa saat masih bayi. Dadaku terasa sesak, perih seperti ditusuk ribuan jarum. Jadi benar, semua ini bukan kebohongan. Aku memandang jam dinding. Pukul 1 dini hari. Rasanya ingin menelpon Arya sekarang juga, menanyakan kebenaran. Tapi aku menahan diri. Besok, Arya akan pulang seperti biasa. Dan besok, semua akan terbongkar. Aku berdiri di depan cermin kamar, wajahku bengkak karena menangis. Sambil menatap diriku sendiri, aku berbisik lirih. Besok, Arya, aku ingin dengar langsung dari mulutmu. Sejauh mana pengkhianatan ini kau sembunyikan dariku? Di kamar tamu, Rafa tidur lelap memeluk boneka kecilnya. Mary duduk di sisi ranjang, menatap anak itu dengan tatapan penuh luka dan harapan. Sementara aku, di balik pintu kamar, menunggu esok yang akan menentukan hidupku. Pagi itu, mataku terasa berat. Semalaman aku tidak bisa tidur. Kata-kata Mary bergema di kepalaku. Arya, suamimu, dia ayah Rafa. Aku duduk di tepi ranjang dengan kepala pening. Rasanya seperti hidupku tiba-tiba berbalik arah. Rumah tangga yang kuanggap baik-baik saja, kini bagai bom waktu yang meledak tanpa peringatan. Aku berjalan ke dapur. Suasana pagi biasanya kuisi dengan menyiapkan sarapan untuk Arya. Tapi kali ini aku hanya menyalakan teko air panas, lalu menatap kosong ke arah cangkir. Di ruang tamu, kudengar suara langkah kecil. Rafa keluar dari kamar tamu, mengucek matanya. Ia terlihat polos, tidak tahu apa-apa tentang badai yang sedang mengancam hidup orang dewasa di sekitarnya. Pagi, Tante, katanya dengan suara mengantuk. Aku berusaha tersenyum. Pagi, Rafa. Kamu tidur nyenyak? Anak itu mengangguk. Iya, tapi, Tante, kapan ayah datang? Jantungku berhenti sejenak. Kata-kata polos itu menohok telingaku. Ayah, aku pura-pura bingung. Kamu maksud siapa? Ya, ayahku. Rafa menatapku dengan mata bulat. Kata Mama, ayah kerja. Aku pengen ketemu ayah. Aku tercekat. Aku tahu maksudnya. Ia menunggu Arya. Sebelum aku menjawab,
Mary keluar dari kamar tamu. Rambutnya tergerai acak-acakan, wajahnya masih pucat. Ia menatapku sebentar lalu menoleh pada Rafa. Nak, ayo kita duduk dulu ya. Tante Amelia lagi sibuk. Rafa menuruti ibunya, lalu kembali duduk di sofa dengan mainan mobil-mobilannya. Aku menatap Mary tajam. Kenapa dia memanggil Arya dengan sebutan ayah? Tanyaku lirih tapi penuh tekanan. Mary menunduk. Karena memang begitu adanya, Mel. Aku sudah bilang semalam. Aku nggak bisa terus menutupi ini dari Rafa. Dia berhak tahu siapa ayahnya. Aku menarik napas panjang. Dadaku sesat. Mary, kamu sadar nggak apa yang kamu lakukan? Kamu bukan hanya merusak rumah tanggaku, tapi juga menghancurkan kepercayaan yang aku bangun bertahun-tahun dengan Arya. Mary menitikkan air mata. Aku tahu aku salah. Tapi aku juga nggak bisa berpura-pura lagi. Aku capek menyembunyikan Rafa dari ayahnya. Aku nggak datang ke sini untuk mempermalukanmu, Mel. Aku hanya ingin Arya bertanggung jawab. Aku mengepalkan tangan. Tanggung jawab? Lalu bagaimana dengan aku, istrinya yang sah? Kamu pikir aku akan diam saja membiarkan semua ini? Mary menggigit bibirnya. Aku tahu ini kejam bagimu. Tapi percayalah, aku sudah menahan ini bertahun-tahun. Aku tidak punya pilihan lagi. Rafa sering menangis menanyakan ayahnya. Aku tidak bisa jawab apa-apa. Jadi aku memutuskan datang ke sini. Aku mengusap wajahku. Marah, sakit hati, dan bingung bercampur jadi satu. Rasanya aku ingin mengusir mereka saat itu juga, tapi hatiku masih digelayuti rasa iba pada anak kecil itu. Rafa tidak bersalah. Siang harinya, setelah memberi makan Rafa, aku masuk ke kamarku sendiri. Kutelepon salah satu sahabat lamaku yang bekerja di kantor Arya. Aku butuh kepastian, aku butuh tahu apakah ada gosip tentang Arya dan Mary di kantor. Mel, kamu serius nanya gini? Suara sahabatku di seberang terdengar ragu. Iya, tolong jujur. Kamu tahu nggak kalau Arya dekat dengan seseorang di kantornya? Atau pernah ada kabar dia selingkuh? Temanku terdiam lama. Aku nggak tahu banyak, Mel. Tapi memang, beberapa orang pernah lihat Arya keluar kantor malam-malam bareng perempuan. Katanya si perempuan itu cantik, agak mirip sama temanmu yang dulu, siapa ya namanya? Mary? Aku meremas ponselku erat-erat. Jadi bukan cuma Mary yang bicara. Ada saksi lain. Baik. Terima kasih. Aku segera menutup telepon. Aku terduduk di ranjang, tubuhku gemetar. Jadi benar. Arya sudah berselingkuh bertahun-tahun. Dan aku, istri yang sah, sama sekali tidak tahu apa-apa. Sore hari, aku tidak tahan lagi. Aku memanggil Mary ke kamar tamu, memastikan Rafa sedang tidur siang. Mary, kataku dengan suara dingin, aku ingin mendengar semuanya dari mulutmu. Jangan ada yang ditutupi lagi. Mary menunduk. Tangannya gemetar saat ia memeluk dirinya sendiri. Aku dan Arya sudah saling kenal sejak dulu. Bahkan sebelum dia menikah denganmu, kami sempat dekat. Tapi dia memilihmu, bukan aku. Aku hancur, Mel. Tapi aku tidak bisa membencinya. Aku tetap mencari perhatian Arya, dan akhirnya, kami terjebak dalam hubungan terlarang. Aku menutup mulut, berusaha menahan tangis. Waktu itu aku tahu ini salah. Aku tahu kamu sahabatku. Tapi aku buta, Mel. Aku terlalu mencintai Arya. Lalu aku hamil. Arya panik. Dia bilang tidak siap, dia tidak bisa meninggalkanmu. Jadi aku melahirkan Rafa sendirian. Mary menangis terseduh-seduh. Selama 5 tahun aku membesarkan Rafa tanpa ayah. Aku tidak kuat lagi. Aku ingin Arya mengakui Rafa. Aku ingin dia punya ayah, meski aku tahu itu akan menghancurkanmu. Aku menatapnya dengan pandangan penuh kebencian sekaligus iba. Kamu tega, Mary. Kamu tega menusuk dari belakang. Kamu temanku. Bagaimana bisa kamu lakukan ini padaku? Aku menyesal, Mel. Tapi Rafa tidak salah. Dia berhak punya ayah. Aku berdiri, menatap Mary dengan dingin. Kalau begitu, tunggu saja. Nanti malam, Arya pulang. Kita lihat apa yang akan dia katakan.
Aku ingin dengar pengakuan dari mulutnya sendiri. Mary terisak. Ia tahu waktunya semakin dekat. Malam itu suasana rumah begitu tegang. Aku menunggu Arya pulang dengan hati yang berdegup kencang. Mary duduk gelisah di ruang tamu, sementara Rafa bermain di lantai dengan mobil-mobilannya, tidak menyadari badai yang akan datang. Jam menunjukkan pukul 8 malam ketika suara mobil Arya terdengar memasuki garasi. Aku merasakan tubuhku kaku. Nafasku terasa berat. Ayah, ayah. Rafa berlari ke pintu, penuh semangat. Aku tercekat. Kata itu kembali menusuk hatiku. Pintu terbuka. Arya masuk dengan wajah lelah, dasi setengah terlepas. Namun seketika ia terdiam ketika melihat Mary dan Rafa di ruang tamu. Wajahnya pucat. Mary, suaranya bergetar. Mary berdiri. Ayah, aku harus bicara. Arya menatapku, lalu menatap Rafa yang kini berdiri di samping ibunya. Anak itu tersenyum polos. Ayah. Arya mematung. Aku bisa melihat keterkejutan dan ketakutan bercampur di wajahnya. Arya, kataku dengan suara dingin, jelaskan sekarang. Siapa Rafa ini? Kenapa dia memanggilmu ayah? Arya terdiam, wajahnya pucat pasi. Mary melangkah maju. Arya, jangan bohong lagi. Dia anakmu. Anak yang kamu tinggalkan 5 tahun lalu. Sekarang dia butuh kamu. Arya menoleh ke arahku. Mel, aku bisa jelaskan? Aku menatapnya tajam, air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Jelaskan sekarang, Arya. Jangan coba-coba berbohong lagi. Arya membuka mulut, suaranya bergetar. Aku memang pernah salah. Aku memang pernah bersama Mary. Tapi aku... Kalimatnya terputus. Mary menatapnya dengan penuh tuntutan, sementara aku berdiri di hadapannya dengan hati hancur. Di ruang tamu itu, malam itu, kebohongan yang selama ini disembunyikan mulai terkuak. Dan aku tahu, setelah pengakuan ini, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Ruang tamu rumahku malam itu berubah menjadi arena pertempuran. Lampu gantung yang biasanya memancarkan kehangatan kini seolah menyorot setiap wajah dengan kejam. Aku berdiri tegak di samping sofa, tubuhku gemetar menahan amarah dan sakit hati. Mary duduk di kursi dengan Rafa di pangkuannya, sementara Arya berdiri di dekat pintu, wajahnya pucat pasi seperti orang yang baru saja melihat hantu. Arya? Suaraku pecah, bergetar namun penuh tekanan. Kau dengar pertanyaanku? Siapa anak ini? Kenapa dia memanggilmu ayah? Arya menelan ludah, matanya beralih ke Mary, lalu ke Rafa, dan akhirnya ke arahku. Mel, aku bisa jelaskan. Jelaskan sekarang, bentakku. Rafa memandang ke arah kami dengan bingung. Kenapa semua marah? Ayah, aku rindu sama ayah, katanya polos. Aku menutup mata sejenak, hatiku terasa diremas. Anak itu tidak tahu apa-apa. Tapi setiap kata darinya seperti pisau yang menusuk jantungku. Mary mengusap kepala Rafa. Nak, kamu ke kamar dulu ya, main sama mobil-mobilanmu. Mama dan ayah mau bicara. Boleh, tapi ayah ikut, tanya Rafa. Mary tersenyum hambar. Nanti. Sekarang ayah bicara dulu sama Tante Amelia. Dengan enggan, Rafa masuk ke kamar tamu. Begitu pintu tertutup, keheningan mencekam menyelimuti ruang tamu. Aku menatap Arya tajam. Sekarang, jawab. Siapa Rafa? Arya membuka mulut, tapi kata-katanya tersendat. Dia memang anakku. Aku merasa seluruh tubuhku ambruk. Lututku lemas, aku hampir jatuh jika tidak segera berpegangan pada sandaran sofa. Air mataku jatuh deras. Ya Tuhan, bisikku lirih. Aku memang pernah salah, Mel, lanjut Arya dengan suara bergetar. Aku pernah menjalin hubungan dengan Mary. Itu sudah lama. Aku Wilaf. Wilaf? Aku menatapnya penuh amarah. Kau sebut hubungan selama bertahun-tahun itu hilaf. Hilaf yang menghasilkan seorang anak, Arya? Arya menunduk, tidak bisa menatapku. Mary berdiri, suaranya penuh tuntutan. Arya, jangan lagi berbohong atau bersembunyi. Rafa adalah anakmu, darah dagingmu. Kau tidak bisa terus lari dari kenyataan. Aku datang ke sini karena aku ingin kau mengakui Rafa.
Aku ingin kau menikahiku, supaya Rafa punya keluarga yang utuh. Aku menoleh pada Mary dengan tatapan penuh api. Kau tega, Mary. Kau bukan hanya merebut suamiku, tapi juga berani menuntut untuk tinggal di rumahku. Mel, aku hanya memikirkan Rafa, jawab Mary sambil menangis. Dia butuh ayah. Aku tidak peduli kalau kau membenciku, tapi jangan biarkan anak itu tumbuh tanpa ayahnya. Aku hampir meledak. Kau pikir aku akan rela berbagi suami? Kau pikir aku akan diam saja melihat pengkhianatan ini? Arya mencoba menengahi. Cukup, jangan saling menyalahkan. Aku yang salah. Aku yang membuat semuanya begini. Aku menatapnya penuh kebencian. Ya, kau yang salah. Kau bukan hanya mengkhianatiku, tapi juga menghancurkan pernikahan ini. Katakan, Arya, apa kau mencintai Mary? Apa kau ingin menikahinya? Arya terdiam lama. Lalu dengan suara lirih, ia berkata, tidak. Aku tidak pernah berniat menikahi Mary. Aku hanya terjebak. Aku lemah. Tapi hatiku tetap padamu, Mel. Aku tertawa miris, air mata jatuh semakin deras. Cinta? Kau bicara cinta setelah semua kebusukan ini? Kau bilang hatimu padaku, tapi tubuhmu, waktumu, dan bahkan anakmu kau berikan pada sahabatku sendiri. Mary menatap Arya dengan sorot kecewa. Jadi itu jawabanmu, Arya? Kau tidak mau menikahiku? Lalu bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan Rafa? Arya mengusap wajahnya dengan frustrasi. Aku akan bertanggung jawab pada Rafa. Aku akan memberi nafkah, pendidikan, apapun yang dia butuhkan. Tapi aku tidak akan menikahimu, Mary. Aku tidak bisa. Mary terisak keras, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kau pengecut, Arya. Kau ingin enaknya saja. Kau mau mengaku anakmu tapi tidak mau memberi dia keluarga. Aku menatap mereka berdua dengan perasaan hancur. Kalian berdua, pengkhianat. Seorang suami yang tidak setia, dan seorang teman yang menusuk dari belakang. Aku tidak butuh kalian dalam hidupku. Arya mendekat, mencoba menyentuh tanganku. Mel, dengarkan aku. Aku menyesal. Aku masih mencintaimu. Jangan tinggalkan aku. Aku menepis tangannya kasar. Jangan sentuh aku. Cinta bukan hanya kata-kata. Kau sudah menghancurkan kepercayaanku. Dan sekali kepercayaan itu hancur, tidak akan pernah sama lagi. Arya menunduk, wajahnya penuh rasa bersalah. Mary masih terisak di kursi. Aku berdiri tegak, menghapus air mataku dengan punggung tangan. Kalian pikir aku akan jadi wanita lemah yang menangis di pojok kamar setelah dikhianati? Tidak. Aku akan buktikan, aku bisa berdiri sendiri tanpa kalian. Dan aku pastikan, kalian akan menyesal. Suasana makin panas. Arya mencoba membela diri, merangkai kata-kata yang terdengar begitu basi di telingaku. Aku tidak pernah berniat meninggalkanmu, Mel. Semua ini, aku tidak tahu bagaimana bisa terjadi. Aku lemah. Aku tidak bisa menolak Mary saat itu. Aku menatapnya dengan mata penuh kebencian. Lemah? Itu alasanmu? Kau punya pilihan, Arya? Dan kau memilih mengkhianati sumpah pernikahanmu. Kau memilih menyakiti aku, istrimu yang selalu percaya padamu. Air mataku kembali mengalir, tapi kali ini bukan karena kelemahan. Tangis itu bercampur dengan amarah yang mendidih. Mary menoleh padaku, wajahnya penuh rasa sakit. Aku tahu aku salah, Mel. Tapi percayalah, aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku hanya ingin Rafa punya ayah. Aku mendekatinya, menunduk hingga wajahku sejajar dengannya. Kau bilang tidak berniat menyakitiku? Kau tidur dengan suamiku, lalu melahirkan anak darinya, dan bertahun-tahun menutupi itu dariku. Itu yang kau sebut tidak berniat menyakitiku. Mary menangis makin keras. Aku berdiri lagi, menatap Arya dengan tatapan terakhir yang penuh ketegasan. Mulai hari ini, Arya, aku tidak akan pernah memandangmu sama lagi. Kau telah memilih jalanmu sendiri, dan aku juga akan memilih jalanku. Jalanku tanpa pengkhianat. Arya terdiam, wajahnya semakin pucat. Ia tahu, aku tidak sedang main-main.
Aku melangkah menuju kamarku, meninggalkan mereka berdua di ruang tamu. Suara tangis Meri dan diamnya Arya mengisi malam itu. Dalam hatiku, ada perasaan sakit yang luar biasa, tapi juga sebuah api yang mulai menyala. Aku tahu, ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Aku berbisik pada diriku sendiri saat menutup pintu kamar. Besok, hidupku akan berubah. Dan aku tidak akan biarkan mereka hidup tenang setelah menghancurkan aku. Malam itu, setelah pintu kamarku kututup rapat, aku terduduk di tepi ranjang. Tubuhku lemah, wajahku basah oleh air mata, tapi pikiranku terus berputar. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Arya dan Meri bergema di kepalaku. Pengakuan bahwa Rafa adalah anaknya, permintaan Meri untuk dinikahi, dan kebohongan Arya yang akhirnya terbongkar. Aku memandang bayangan wajahku di cermin kamar. Perempuan yang kulihat di sana tampak rapuh, hancur, dan patah hati. Tapi di balik sorot mata yang basah itu, ada bara api yang mulai menyala. Aku tidak akan jadi korban, bisikku pada diri sendiri. Aku tidak akan biarkan mereka menginjak harga diriku. Aku menarik napas panjang, menegakkan punggung, lalu keluar dari kamar. Suara tangis Meri masih terdengar samar dari ruang tamu, bercampur dengan suara Arya yang berusaha menenangkannya. Aku berjalan dengan langkah mantap, tanpa ragu, menuju mereka. Mereka berdua menoleh ketika aku muncul. Wajah Arya tegang, sementara Meri masih terisak dengan mata sembab. Aku sudah memutuskan, kataku dingin. Malam ini juga, kalian harus keluar dari rumahku. Arya berdiri, kaget. Mel, jangan gegabah. Ini rumah kita berdua. Rumah ini juga milikku. Aku menatapnya tajam. Rumah ini adalah tempatku, rumah yang kuisi dengan cinta dan kesetiaan. Kau tidak pantas lagi berada di sini setelah apa yang kau lakukan. Dan kau, Meri, aku menoleh padanya, kau tidak punya hak apapun untuk menginjakkan kaki di sini. Meri terisak semakin keras. Amelia, tolong, aku tidak tahu harus kemana dengan Rafa. Jangan usir aku malam ini. Setidaknya biarkan aku tinggal sampai besok. Aku tersenyum miring, getir. Seharusnya kau memikirkan itu sebelum kau tidur dengan suamiku. Arya mendekat, mencoba menyentuh bahuku. Mel, dengarkan aku. Kita bisa selesaikan ini dengan tenang. Jangan libatkan emosi. Aku menepis tangannya kasar. Kau bilang jangan pakai emosi? Selama bertahun-tahun kau membohongiku, tidur di ranjang ini seolah tak ada apa-apa, sementara kau punya anak dengan sahabatku. Dan sekarang kau masih berani bicara tentang tenang. Arya terdiam, wajahnya pucat. Ia tahu kata-kataku tak terbantahkan. Ambil barangmu, kataku dingin. Kau boleh tidur di hotel malam ini. Besok kita akan bicara tentang perceraian. Meri memandang Arya penuh harap. Kau dengar, kan? Dia ingin menceraikanmu. Itu artinya kita bisa? Diam, Meri, bentak Arya. Suaranya meledak, membuat Meri terdiam ketakutan. Aku tidak pernah bilang aku akan menikahimu. Jangan paksa aku. Aku menatap keduanya dengan jijik. Bagus. Sekarang aku semakin yakin, aku tidak butuh dua pengkhianat dalam hidupku. Aku melangkah ke arah pintu, membukanya lebar. Keluar sekarang. Sebelum aku benar-benar kehilangan kesabaran. Meri memeluk Rafa yang baru saja keluar dari kamar tamu, matanya bingung melihat suasana tegang. Mama, kenapa Tante Amelia marah? Air mataku jatuh lagi, tapi aku segera menyeka. Aku tidak ingin Rafa, seorang anak yang polos, menjadi sasaran kebencianku. Rafa, nak, bukan salahmu. Kamu anak baik. Tapi ayah dan ibumu yang telah berbuat salah. Rafa menatapku bingung, lalu memeluk Meri. Arya menatapku, wajahnya campuran antara marah, takut, dan frustrasi. Kau benar-benar tega, Mel? Kau tega mengusirku dari rumahku sendiri. Aku menatap balik dengan sorot tajam. Kau yang tega, Arya. Kau yang menghancurkan segalanya. Sekarang keluar. Arya mengumpat pelan, lalu meraih jaket dan kunci mobil. Meri ikut berdiri, menggendong Rafa. Mereka berjalan keluar melewati pintu rumah. Sebelum keluar, Arya menoleh padaku sekali lagi. Kau akan menyesal, Mel.
Aku tersenyum sinis. Tidak, Arya. Justru kau yang akan menyesal karena kehilangan aku. Begitu pintu tertutup, aku terduduk di lantai ruang tamu. Air mata mengalir deras, tubuhku bergetar hebat. Tapi di balik tangis itu, aku merasakan kelegaan. Aku telah mengambil langkah pertama untuk membebaskan diriku dari belenggu pengkhianatan. Pagi itu, aku bangun dengan mata bengkak. Malam sebelumnya, aku hampir tidak tidur. Namun ada ketegasan dalam hatiku, aku tidak boleh terpuruk. Aku duduk di meja makan sendirian, memandang cangkir kopi yang masih mengepul. Di kepalaku, rencana-rencana mulai bermunculan. Aku tidak bisa hanya menangis dan meratapi nasib. Aku harus berdiri, melawan, dan mengambil kembali kendali hidupku. Perusahaan tempat Arya bekerja adalah perusahaan keluarga. Sejak awal berdiri, aku punya andil besar. Aku yang membantu membangun relasi, aku yang mendukungnya. Bahkan sebagian modal awal datang dari warisan orang tuaku. Tapi entah bagaimana, seiring berjalannya waktu, semua orang hanya melihat Arya sebagai penggerak utama, sementara aku dianggap sekadar istri yang diam di belakang. Kini, aku memutuskan, waktunya aku maju ke depan. Siangnya, aku menghubungi seorang pengacara keluarga, Pak Harun, yang sudah lama mengenal kami. Kami bertemu di sebuah kafe. Bu Amelia, sapa Pak Harun sopan. Apa yang bisa saya bantu? Aku menatapnya dengan tenang. Pak, saya ingin bercerai dari Arya. Pak Harun menghela napas. Saya sudah menduga. Beberapa kali saya mendengar kabar tidak enak tentang Pak Arya, tapi saya tidak berani bicara lebih dulu. Apakah ibu sudah yakin? Aku mengangguk mantap. Saya sudah yakin. Dan saya tidak hanya ingin bercerai. Saya ingin mendapatkan hak saya atas perusahaan. Sebagian besar sahamnya adalah milik saya, Pak. Saya tidak mau Arya terus mempergunakan itu sementara dia mengkhianati saya. Pak Harun mengangguk. Baik, kita bisa mulai dengan memeriksa akta kepemilikan saham dan perjanjian pranikah. Saya yakin posisi ibu cukup kuat. Tapi perlu keberanian untuk menghadapi Arya di ranah hukum. Aku tersenyum tipis. Keberanian? Itu sudah saya miliki, Pak. Setelah apa yang dia lakukan, saya tidak takut lagi. Malamnya, Arya kembali ke rumah. Wajahnya kusut, rambutnya berantakan. Ia membawa koper kecil, mungkin sekadar untuk mengambil barang-barangnya. Aku menunggunya di ruang tamu. Ada apa lagi? Kau masih punya urusan di sini? Arya menatapku tajam. Kau benar-benar serius dengan ucapanmu semalam? Kau mau menceraikanku? Aku menatap balik dengan dingin. Ya. Aku sudah bicara dengan pengacara. Arya tertawa getir. Hebat. Cepat sekali kau bergerak. Kau pikir kau bisa hidup tanpa aku, Mel? Kau pikir kau bisa jalankan perusahaan itu sendiri? Aku berdiri, menatapnya penuh tekad. Kau salah besar, Arya. Selama ini aku diam bukan berarti aku tidak mampu. Justru aku yang membuatmu bisa sebesar ini. Kau hanya wajah depan. Semua relasi, semua jaringan, aku yang membangunnya. Dan sekarang, aku akan ambil kembali semuanya. Arya terdiam, wajahnya pucat. Ia tidak menyangka aku akan sekuat itu. Keluar dari rumah ini, Arya, lanjutku. Mulai malam ini, rumah ini bukan lagi tempatmu. Arya menatapku beberapa detik, lalu tanpa kata lagi, ia membawa kopernya dan pergi. Aku menutup pintu rapat-rapat setelah ia keluar. Dadaku bergemuruh, tapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena keberanian yang baru kutemukan. Malam itu aku berdiri di balkon rumah, memandang bintang-bintang di langit. Angin malam berhembus pelan, seolah memberi kekuatan baru. Mulai sekarang, hidupku akan berbeda, bisikku. Aku akan bangkit, aku akan memimpin, dan aku akan pastikan mereka menyesali semua yang telah mereka lakukan. Di kejauhan, aku bisa membayangkan wajah Arya yang panik, Meri yang ketakutan, dan Rafa yang masih polos tak mengerti apa-apa. Hidup mereka tidak akan lagi sama. Karena aku, Amelia, akan berubah menjadi sosok yang tidak mereka duga, wanita mandiri, kuat, dan tak terkalahkan. Hari itu, aku duduk di kursi ruang sidang dengan jantung berdebar kencang.
Jaket hitam sederhana menutupi tubuhku, tapi wajahku tegar. Di sebelahku duduk Pak Harun, pengacara yang setia mendampingiku. Di seberang ruangan, Arya duduk dengan jas mahalnya, wajahnya tetap arogan walau matanya terlihat gelisah. Di sampingnya ada pengacaranya, seorang pria muda yang terlihat terlalu percaya diri. Hakim membuka persidangan, suara palu kayu mengetuk meja 3 kali. Perkara perceraian antara penggugat Amelia Santoso melawan tergugat Arya Wijaya dinyatakan dimulai. Silakan pihak penggugat menyampaikan alasan. Pak Harun berdiri, suaranya tenang namun tegas. Yang mulia, klien saya mengajukan perceraian karena tergugat terbukti melakukan perselingkuhan selama bertahun-tahun dengan sahabat dekat penggugat. Dari hubungan itu, lahirlah seorang anak bernama Rafa. Kami memiliki bukti berupa pesan, foto, dan kesaksian. Arya tampak menegang, rahangnya mengeras. Pengacaranya segera berdiri. Yang mulia, pihak tergugat tidak membantah adanya anak di luar pernikahan. Namun, tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga demi nama baik keluarga dan masa depan bersama. Klien saya masih mencintai istrinya. Aku tertawa miris, membuat semua orang menoleh padaku. Cinta? Jika itu cinta, mengapa ia tidur dengan wanita lain selama bertahun-tahun? Jika itu cinta, mengapa ia menutupi semua kebohongan dariku sampai akhirnya terungkap? Suasana ruang sidang hening. Hakim menatap Arya, lalu berkata, apakah tergugat mengakui bahwa anak bernama Rafa adalah anak kandung Anda? Arya terdiam beberapa saat, lalu mengangguk pelan. Ya, Yang Mulia. Hatiku kembali remuk, meski kebenaran itu sudah ku ketahui. Mendengar pengakuan itu langsung dari mulut Arya seperti menancapkan pisau baru ke dadaku. Hakim menghela napas. Baik, maka jelas alasan penggugat untuk mengajukan perceraian. Kita akan lanjutkan ke pembahasan harta gonogini dan hak kepemilikan saham perusahaan. Arya menoleh padaku dengan tatapan tajam, seakan ingin mengatakan aku tidak akan bisa mengalahkannya. Tapi aku hanya balas menatap dengan senyum tipis. Dalam hati, aku berjanji, kali ini aku tidak akan menyerah. Beberapa minggu setelah sidang pertama, rapat direksi perusahaan digelar. Aku hadir dengan gaun kerja berwarna biru tua, rambutku diikat rapi. Semua mata memandangku, sebagian dengan kaget, sebagian lagi dengan hormat. Arya duduk di kursi direktur utama, mencoba mempertahankan wibawanya. Kita berkumpul hari ini untuk membahas agenda rutin bulanan. Namun sebelum itu, saya ingin menegaskan bahwa masalah pribadi saya tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Fokus kita adalah bisnis. Aku tersenyum, lalu berdiri. Saya harus menyela, Arya. Masalah pribadimu memang memalukan, tapi sayangnya itu justru berhubungan erat dengan perusahaan. Karena sebagian besar saham perusahaan ini adalah milikku. Semua direktur saling berbisik. Arya memandangku dengan tatapan membunuh. Apa maksudmu, Mel? Aku mengeluarkan map dari tas dan meletakkannya di meja. Ini bukti kepemilikan saham. Dari total 60% saham mayoritas, 40%-nya atas namaku. Itu berasal dari warisan keluargaku yang kugunakan untuk mendirikan perusahaan ini sejak awal. Kau hanya memiliki 20%, sisanya dimiliki investor lain. Jadi siapa sebenarnya pemegang kendali di sini? Ruangan mendadak riuh. Beberapa direktur mulai menyadari posisi Arya melemah. Tidak mungkin. Arya membanting meja. Aku yang membangun semua ini. Aku yang bekerja keras siang malam. Aku menatapnya dingin. Kau salah. Aku yang mengenalkanmu pada investor, aku yang membangun jaringan, aku yang menyiapkan fondasi. Kau hanya wajah depan. Dan wajah depan itu kini ternoda karena skandalmu. Salah satu direktur senior angkat bicara. Kalau begitu, Bu Amelia memang lebih berhak memimpin. Perusahaan tidak bisa dipimpin oleh orang yang citranya sudah rusak. Klien besar mulai ragu bekerja sama dengan kita karena skandal pribadi Pak Arya. Arya menoleh, matanya melebar. Kalian semua berkhianat. Aku menunduk sedikit, menatap para direksi dengan ketegasan seorang pemimpin. Mulai hari ini, saya ambil alih posisi direktur utama. Kita tidak bisa lagi bergantung pada orang yang tidak bisa mengendalikan hidup pribadinya. Para direksi saling pandang,
lalu beberapa mengangguk setuju. Arya tampak seperti binatang buas yang terjebak, wajahnya merah padam. Kau akan menyesal, Mel, bentaknya. Aku menatapnya tajam. Tidak, Arya. Kau yang akan menyesal telah meremehkanku. Di luar kantor, Arya bertemu Mary di sebuah restoran kecil. Wajahnya kusut, sementara Mary tampak gelisah. Rafa duduk di kursi kecil di samping ibunya, sibuk menggambar di buku gambar. Mary, suara Arya lirih. Aku kehilangan kendali atas perusahaan. Semua karena Amelia. Dia bergerak cepat. Mary menggenggam tangannya. Lalu apa rencanamu? Aku juga butuh kepastian, Arya. Rafa butuh masa depan. Arya mengusap wajahnya. Aku tidak bisa menikahimu, Mary. Tapi aku bisa tetap mendukung kalian. Asal kau membantuku menjatuhkan Amelia. Mary menatapnya kaget. Menjatuhkan Amelia? Bagaimana? Arya tersenyum miring. Aku tahu kelemahan Amelia. Dia terlalu percaya diri. Kita bisa sebarkan isu bahwa dia tidak punya kapasitas memimpin perusahaan, hanya numpang nama karena warisan. Kalau investor percaya, dia akan goyah. Mary menggigit bibirnya. Hatinya bimbang antara ingin membela Arya atau tetap diam. Tapi satu hal yang pasti, ia masih mencintai Arya, meski tahu dirinya hanya bayangan. Sementara itu, aku mulai menunjukkan kemampuanku sebagai pemimpin. Aku mengatur strategi pemasaran baru, memperbaiki hubungan dengan klien yang sempat terganggu karena skandal Arya, dan menghadiri pertemuan-pertemuan besar. Awalnya banyak yang meragukan. Bu Amelia kan hanya istri direktur. Apa beliau bisa memimpin? Begitu bisik-bisik yang kudengar. Tapi aku tidak peduli. Aku buktikan lewat kerja keras. Dalam waktu 3 bulan, laporan keuangan menunjukkan peningkatan. Investor yang sempat ragu mulai kembali percaya. Suatu malam, aku berdiri di depan cermin, mengenakan jas kerja yang gagah. Aku menatap diriku sendiri dengan bangga. Lihatlah, Amelia. Kau bukan lagi istri yang tertipu. Kau adalah pemimpin. Kau wanita kuat. Di sisi lain, Arya makin terdesak. Ia kehilangan posisinya di perusahaan, rumah tangga hancur, bahkan beberapa teman bisnis menjauhinya. Suatu malam, ia mengirim pesan panjang padaku. Mel, aku menyesal. Aku salah. Tolong beri aku kesempatan kedua. Aku kehilangan segalanya tanpamu. Aku janji akan berubah. Aku membaca pesan itu berulang kali, lalu tertawa getir. Tanganku mengetik balasan singkat. Kesempatan kedua hanya untuk orang yang tahu menghargai kesempatan pertama. Kita sudah selesai, Arya? Aku menutup ponsel dengan senyum puas. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas dari bayangannya. Namun aku tahu, Arya tidak akan diam begitu saja. Dia terlalu ambisius, terlalu egois untuk menerima kekalahan. Malam itu, saat aku pulang dari kantor, aku merasakan sesuatu yang aneh. Ada mobil hitam yang berhenti tidak jauh dari rumahku. Lampunya mati, tapi aku tahu ada seseorang di dalamnya. Aku berjalan masuk ke rumah dengan hati waspada. Dalam hati, aku berbisik. Pertarungan ini belum berakhir. Arya pasti akan mencoba bangkit. Tapi aku sudah siap. Kali ini, akulah yang akan menang. Sejak aku mengusir Arya dari rumah dan mengambil alih perusahaan, hidupku seolah berubah drastis. Dari seorang istri yang terluka dan dikhianati, aku kini menjadi pemimpin yang diperhitungkan. Tapi dalam setiap keberhasilan, selalu ada bayangan yang mengintai. Mobil hitam yang beberapa kali kulihat berhenti di depan rumah membuatku semakin curiga. Aku tahu, Arya tidak akan tinggal diam. Kalau kau pikir bisa menakutiku dengan mengintai, kau salah besar, Arya, bisikku pada bayangan itu. Aku lebih kuat daripada yang kau kira. Di sebuah apartemen sederhana, Arya duduk di kursi dengan wajah muram. Mary menyeduh teh sambil menatapnya penuh cemas. Rafa tidur di kamar kecil, tubuh mungilnya terbungkus selimut tipis. Arya, sampai kapan kita begini? Tanya Mary lirih. Kau kehilangan rumah, kehilangan perusahaan, sekarang kita bahkan hidup seadanya. Rafa butuh masa depan. Arya mengepalkan tangan. Semua ini karena Amelia. Dia merebut segalanya dariku.
Aku tidak akan biarkan dia menang. Mary duduk di sampingnya. Lalu apa yang akan kau lakukan? Arya menatap Mary dengan sorot dingin. Kita jatuhkan reputasinya. Dia tidak punya pengalaman bisnis sebenarnya. Orang hanya percaya karena dia pegang saham. Kalau kita sebarkan isu bahwa Amelia hanya numpang nama, investor akan panik. Perusahaan bisa goyah. Mary menggigit bibir. Kau yakin itu akan berhasil? Arya tersenyum sinis. Aku sudah hubungi beberapa wartawan. Besok, berita tentang Amelia akan memenuhi media. Kita lihat apakah dia masih bisa duduk di kursi direksi setelah itu. Keesokan harinya, aku dikejutkan dengan headline besar di beberapa portal berita. Amelia Santoso hanya istri kaya, tidak punya kapasitas pimpin perusahaan. Investor mulai ragu dengan kepemimpinan baru, benarkah Amelia sekadar boneka? Berita itu menyebar cepat, menimbulkan kegaduhan. Telepon kantorku berdering tanpa henti. Beberapa klien besar menghubungi, menanyakan kebenaran isu itu. Aku duduk di kursi direktur, menatap layar laptop dengan tenang. Meski hatiku panas, aku tahu aku tidak boleh gegabah. Pak Harun, kataku lewat telepon, cari tahu siapa dalang di balik berita ini. Aku yakin Arya yang mengaturnya. Baik, Bu Amelia. Saya akan segera lacak jejaknya, jawabnya. Rapat darurat digelar. Semua direksi hadir, wajah-wajah mereka penuh kecemasan. Bu Amelia, kata salah satu direktur, isu ini membuat investor gelisah. Mereka butuh bukti nyata bahwa ibu memang kompeten. Aku menatap mereka satu persatu dengan sorot tegas. Tenang, saya akan buktikan. Saya bukan hanya istri kaya. Saya adalah pemimpin yang tahu arah perusahaan ini. Bagaimana caranya? Tanya seorang direktur muda. Aku tersenyum. Dengan tindakan, bukan kata-kata. Kita akan tunjukkan laporan kinerja triwulan berikutnya dengan peningkatan signifikan. Dan saya sendiri yang akan memimpin presentasi di hadapan investor besar minggu depan. Ruangan hening. Semua mata menatapku, sebagian ragu, sebagian kagum. Percayalah, kataku menambahkan. Aku tidak akan biarkan perusahaan ini jatuh karena gosip murahan. Malamnya, aku duduk sendiri di ruang kerja rumah. Tumpukan dokumen berserakan di meja. Meski aku berusaha tegar, hatiku tetap sakit. Kenapa harus begini, Arya? Bisikku pada foto pernikahan yang masih tergantung di dinding. Kau sudah menghancurkan rumah tangga kita. Kenapa masih mencoba menghancurkan aku? Air mata jatuh, tapi aku segera menghapusnya. Tidak, Amelia. Kau tidak boleh lemah. Kau sudah terlalu jauh untuk mundur. Hari presentasi besar tiba. Ruang pertemuan Hotel Bintang 5 penuh oleh investor, media, dan jajaran direksi. Suasananya menegangkan. Aku melangkah masuk dengan percaya diri, mengenakan setelan jas putih elegan. Semua mata tertuju padaku. Beberapa mungkin menilai sinis, tapi aku tidak peduli. Di podium, aku membuka presentasi dengan suara lantang. Selamat pagi. Hari ini saya akan tunjukkan bukan hanya kata-kata, tapi bukti bahwa perusahaan ini berada di tangan yang tepat. Slide demi slide kutampilkan, grafik penjualan yang meningkat, strategi baru yang sukses, dan rencana ekspansi yang menjanjikan. Aku bicara dengan jelas, tegas, dan penuh keyakinan. Saat presentasi selesai, ruangan dipenuhi tepuk tangan. Investor berdiri, memberikan apresiasi. Seorang investor senior mendekat. Bu Amelia, saya akui awalnya saya ragu. Tapi setelah melihat kerja ibu, saya percaya perusahaan ini aman di tangan Anda. Aku tersenyum lega. Terima kasih, Pak. Kepercayaan Anda adalah kekuatan kami. Di tempat lain, Arya menonton berita di televisi. Wajahnya merah padam saat melihat liputan tentang keberhasilanku memimpin presentasi. Tidak mungkin, gumamnya. Kenapa dia selalu bisa membalikkan keadaan? Mary duduk di sofa, wajahnya cemas. Arya, hentikan. Kau hanya akan semakin kalah. Amelia terlalu kuat sekarang. Arya menoleh padanya dengan tatapan penuh amarah. Aku tidak akan berhenti. Kalau aku jatuh, aku akan menyeretnya ikut jatuh. Mary menunduk. Di hatinya,
ia mulai menyesali semua keputusannya. Beberapa hari kemudian, hasil investigasi Pak Harun tiba di mejaku. Semua bukti mengarah pada Arya, rekening pembayaran ke wartawan, rekaman percakapan, bahkan email yang ia kirim dengan nama samaran. Aku tersenyum puas. Bagus, saatnya kita serang balik. Aku menggelar konferensi pers. Dengan tegas, aku menunjukkan bukti-bukti bahwa semua berita miring itu adalah fitnah yang dilakukan oleh Arya sendiri. Saudara-saudara sekalian, kataku di depan kamera, saya mungkin seorang wanita yang pernah dihianati. Tapi saya bukan wanita lemah. Saya akan terus berdiri, membuktikan bahwa saya layak memimpin. Dan bagi siapapun yang mencoba menjatuhkan saya dengan cara kotor, kebenaran akan selalu menang. Ruangan meledak dengan tepuk tangan. Media menulis headline baru. Amelia bongkar fitnah, mantan suami terbukti dalangi serangan media. Malam itu, aku berdiri di balkon rumah, menatap langit malam dengan hati lega. Aku tahu pertarungan ini belum selesai, tapi aku sudah selangkah lebih maju. Sementara itu, di apartemennya, Arya menghancurkan gelas ke dinding, wajahnya penuh kebencian. Mary memeluk Rafa erat-erat, ketakutan melihat sisi gelap Arya. Pertarungan kami belum berakhir. Tapi aku yakin, akhir dari mereka sudah semakin dekat. Aku tahu Arya bukan orang yang mudah menyerah. Setelah konferensi pers yang membeberkan kebusukannya, ia semakin kalap. Aku mendengar dari jaringan orang dalam bahwa Arya mencoba menghubungi beberapa investor lama, merayu mereka agar menarik dananya dari perusahaan yang kini kupegang. Namun, semua usahanya sia-sia. Para investor justru semakin percaya padaku. Mereka menilai kepemimpinanku jauh lebih transparan dan profesional daripada Arya. Di sebuah kafe kecil, aku bertemu dengan salah satu investor senior. Bu Amelia, katanya sambil menyeruput kopi, saya kenal Arya sejak dulu. Dia pintar, tapi terlalu serakah. Saat ini, pasar lebih percaya pada Anda. Jangan khawatir, kami tetap mendukung. Aku tersenyum lega. Terima kasih, Pak. Dukungan Anda sangat berarti. Saya janji tidak akan mengecewakan. Di sisi lain, Mary mulai merasa terjebak. Hidup bersama Arya bukan seperti yang ia bayangkan. Apartemen kecil itu sering dipenuhi pertengkaran. Arya lebih sering pulang dengan wajah muram, kadang dalam keadaan mabuk. Suatu malam, saat Rafa terlelap, Mary memberanikan diri bicara. Arya, sampai kapan kita hidup begini? Rafa butuh ketenangan. Aku juga lelah dengan semua kebencianmu. Arya menatapnya dengan mata merah. Kau menyesal sekarang? Bukankah kau yang dulu datang padaku, merengek agar aku menikahimu? Kau pikir aku suka hidup seperti ini? Semua gara-gara Amelia. Mary tercekat. Kata-kata itu seperti pisau menusuk dadanya. Jadi aku cuma pelampiasanmu? Kau tidak pernah sungguh-sungguh padaku. Arya terdiam, tapi keheningan itu sudah cukup menjawab. Mary menangis, memeluk Rafa erat-erat. Untuk pertama kalinya, ia menyesali seluruh keputusan hidupnya. Kehilangan dukungan investor membuat Arya semakin putus asa. Ia mulai bermain kotor, menghubungi pesaing perusahaan, menawarkan rahasia dagang sebagai barter untuk menjatuhkanku. Tapi ia lupa, aku bukan lagi Amelia yang dulu. Aku sudah menyiapkan strategi. Sistem keamanan perusahaanku perketat, dan aku menugaskan tim IT untuk memantau setiap percobaan penyusupan data. Suatu hari, timku datang membawa bukti. Bu, ini jejak digital Arya. Dia mencoba membobol sistem, tapi kami berhasil blokir. Kami juga sudah rekam percakapan dia dengan pihak luar. Aku tersenyum puas. Bagus, saatnya kita buat langkah terakhir. Aku tidak ingin hanya menang. Aku ingin dia tidak punya kesempatan bangkit lagi. Aku menghubungi pengacaraku. Dengan bukti yang ada, kami melaporkan Arya atas percobaan pencurian data perusahaan. Kasus itu langsung bergulir, dan media kembali menyorot. Headline hari itu berbunyi, Arya Santoso, mantan direktur, terjerat kasus hukum, diduga bocorkan rahasia perusahaan. Berita itu menghantam Arya keras. Telepon darinya masuk ke ponselku malam itu. Amelia, suaranya terdengar kacau. Kenapa kau lakukan ini padaku? Kita pernah jadi suami istri.
Tidak bisakah kau sedikit berbelas kasih? Aku menarik napas panjang. Belas kasih? Kau sudah hancurkan rumah tangga kita, membuatku hampir kehilangan harga diri, bahkan mencoba menjatuhkanku lagi setelah semua ini. Kau pikir aku akan diam? Tidak, Arya. Ini balasan yang setimpal. Teleponku tutup. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas dari bayangannya. Saat kasus Arya mulai ramai, Mary semakin terpojok. Tetangga di apartemen mulai berbisik-bisik, orang-orang menjauhi mereka. Suatu sore, Mary melihat Arya pulang dengan langkah gontai. Arya, apa rencanamu? Bagaimana dengan Rafa? Arya hanya menggeleng. Aku sudah selesai, Mary. Hidupku hancur. Karirku habis. Kalau kau ingin pergi, pergilah. Aku tidak bisa beri apa-apa lagi. Mary meneteskan air mata. Ia sadar, cinta yang dulu ia pertahankan hanyalah fatamorgana. Dan kini, ia hanya punya Rafa. Sementara Arya tenggelam dalam masalah, aku justru menuai keberhasilan. Perusahaan berkembang pesat. Investor asing menanamkan modal baru, membuka peluang ekspansi ke luar negeri. Di sebuah gala dinner, aku berdiri di panggung menerima penghargaan sebagai wanita inspiratif dalam dunia bisnis. Sorak tepuk tangan bergema di ruangan megah itu. Saat memegang trofi, aku berkata dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. Penghargaan ini bukan hanya untuk saya, tapi untuk semua wanita yang pernah dianggap lemah. Jangan pernah biarkan pengkhianatan, rasa sakit, atau ketidakadilan menghentikan langkah kita. Kita bisa bangkit, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ruangan berdiri memberikan standing ovation. Aku tersenyum, air mata bahagia mengalir. Beberapa minggu setelah kasus Arya meledak, aku tak sengaja bertemu dengan Mary di sebuah taman. Ia duduk di bangku, memeluk Rafa yang tertidur di pangkuannya. Wajahnya pucat, matanya sayu. Amelia, panggilnya pelan saat melihatku. Aku berdiri terpaku. Bagian diriku ingin berbalik, tapi bagian lain memintaku mendekat. Aku tahu aku tidak pantas bicara padamu, kata Mary dengan suara serak. Tapi aku hanya ingin minta maaf. Aku hancurkan rumah tanggamu, dan sekarang aku merasakan sendiri akibatnya. Aku kehilangan segalanya. Aku menatap Rafa, bocah kecil yang tak tahu apa-apa. Hati kecilku teriris. Aku tidak bisa memaafkanmu sepenuhnya, Mary. Tapi untuk Rafa, aku harap kau bisa jadi ibu yang lebih baik daripada dulu. Mary menangis. Terima kasih, setidaknya kau masih mau bicara padaku. Aku berbalik pergi, meninggalkan mereka. Di hatiku, aku tahu dendamku sudah terbayar. Kini yang tersisa hanyalah langkah baru untuk masa depan. Kasus hukum Arya berlanjut. Ia dinyatakan bersalah atas percobaan pembocoran rahasia perusahaan. Hukuman penjara menantinya, dan semua harta yang tersisa habis untuk biaya hukum. Di balik jeruji, ia duduk termenung, memikirkan semua kesalahannya. Tapi penyesalan datang terlambat. Aku kehilangan segalanya, gumamnya. Amelia, kau memang menang. Hari-hari berlalu, aku semakin sibuk dengan proyek-proyek baru. Tapi di balik semua kesibukan, aku merasa damai. Tidak ada lagi bayangan pengkhianatan, tidak ada lagi rasa takut akan kehilangan. Aku membangun hidupku dari awal, dengan keringat dan air mata, tapi kini aku berdiri kokoh. Di ruang kerjaku, aku menatap keluar jendela gedung tinggi, melihat matahari sore yang indah. Ini hidupku sekarang, bisikku. Aku tidak lagi menjadi istri yang terikat pada pengkhianatan. Aku adalah Amelia, wanita mandiri, pemimpin, dan pemenang. Hidup memang penuh luka dan pengkhianatan. Tapi setiap luka bisa jadi jalan menuju kekuatan. Aku kehilangan cinta, tapi aku menemukan diriku sendiri. Aku dikhianati, tapi aku belajar berdiri tegak. Arya dan Mary mungkin tenggelam dalam penderitaan mereka. Tapi aku melangkah maju, meninggalkan masa lalu, meraih masa depan yang jauh lebih gemilang. Aku bukan lagi wanita yang menangis di balik pintu. Aku adalah wanita yang memimpin, berdiri di atas puing-puing masa lalu, dan membangun istana baru dengan tanganku sendiri. Dan untuk semua wanita di luar sana yang pernah merasa hancur karena pengkhianatan, jangan takut. Kita bisa bangkit.
Kita bisa menang. Langit sore itu memancarkan semburat jingga keemasan. Aku berdiri di balkon apartemen baruku, menatap matahari yang perlahan tenggelam. Hembusan angin membawa aroma laut dari kejauhan. Indah sekali, bisikku pada diri sendiri. Sudah lebih dari setahun sejak semua badai itu berlalu. Arya dipenjara karena kasus kebocoran data, Meri hidup sederhana bersama Rafa, dan aku berdiri di sini, lebih kuat dari sebelumnya. Kadang aku masih bertanya-tanya, bagaimana aku bisa melalui semuanya. Dari seorang istri yang dikhianati, hingga menjadi pemimpin perusahaan besar. Semua itu seperti perjalanan panjang yang sulit dipercaya. Namun kenyataannya, aku berhasil. Dan senja ini, aku benar-benar merasa damai. Aku tidak akan membohongi diri sendiri, luka itu masih ada. Ada hari-hari ketika kenangan lama kembali, mengingatkanku pada malam penuh air mata saat mengetahui pengkhianatan Arya dan Meri. Namun, semakin lama aku menyadari sesuatu. Luka itu tidak lagi menyakitkan. Luka itu kini menjadi batu pijakan, pengingat bahwa aku bisa bertahan, bahkan ketika dunia runtuh di sekitarku. Aku tidak akan pernah menyesali masa lalu, gumamku. Tanpa masa lalu itu, aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang. Hari-hariku kini dipenuhi dengan kesibukan yang berbeda. Aku bukan hanya menjaga perusahaan tetap bertahan, tapi juga membawanya tumbuh. Kantor cabang baru dibuka di Singapura, dan rencana ekspansi ke Eropa mulai dijalankan. Setiap kali aku berdiri di depan ratusan karyawan, aku merasa bangga. Mereka melihatku bukan sebagai istri seorang mantan direktur, tapi sebagai pemimpin sejati. Terima kasih sudah percaya pada saya, ucapku dalam sebuah rapat umum. Kita sudah melewati badai bersama, dan kini saatnya berlayar menuju lautan yang lebih luas. Tepuk tangan menggema. Dan di dalam hatiku, aku tahu, aku sudah menemukan panggilanku. Suatu sore, tanpa kuduga, aku bertemu lagi dengan Meri di sebuah rumah sakit anak. Rafa sedang dirawat karena demam tinggi. Meri tampak lelah, rambutnya berantakan, wajahnya pucat. Saat matanya bertemu denganku, ia tertegun. Amelia, suaranya bergetar. Aku menghela napas, lalu mendekat. Bagaimana Rafa? Dia akan baik-baik saja, jawab Meri lirih. Air matanya menetes. Aku benar-benar menyesal, Amelia. Jika saja aku bisa memutar waktu. Aku menatapnya lama. Ada rasa marah yang ingin kembali, tapi yang keluar justru rasa iba. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, Meri, kataku pelan. Yang bisa kita lakukan hanya memperbaiki masa depan. Untuk Rafa, jadilah ibu yang kuat. Meri terisak. Ia memelukku sebentar, lalu berbisik, terima kasih, meski aku tak pantas. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap Rafa yang tidur lelap. Bocah itu tidak bersalah. Dan entah bagaimana, aku merasa mungkin inilah penutup dari semua dendamku. Dari kabar yang kudengar, hidup Arya semakin suram. Setelah keluar dari penjara, ia tidak lagi memiliki reputasi di dunia bisnis. Tidak ada yang mau bekerja sama dengannya. Ia sempat mencoba merintis usaha kecil, tapi gagal. Karir cemerlangnya dulu lenyap tanpa jejak. Kadang, aku masih merasa getir saat mengingatnya. Arya pernah menjadi bagian penting dalam hidupku, seseorang yang kucintai dengan sepenuh hati. Tapi kenyataannya, ia memilih jalan yang menghancurkan dirinya sendiri. Aku tidak lagi membencinya. Aku hanya merasa kosong. Seperti menatap reruntuhan bangunan lama yang pernah indah, tapi kini hanya puing tak berguna. Seiring waktu, aku mulai menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Aku menekuni hobi lama yang dulu tak sempat kulakukan, melukis. Di ruang kerjaku, kanvas-kanvas besar kini berjejer, penuh dengan warna-warna cerah. Setiap goresan kuanggap sebagai simbol kebebasan, sebagai cara untuk mengekspresikan diriku. Kadang aku tertawa sendiri. Siapa sangka, di balik sosok direktur perusahaan besar, ada seorang Amelia yang gemar mengotori tangannya dengan cat minyak. Aku juga mulai membuka diri pada lingkaran pertemanan baru. Ada beberapa wanita yang sama-sama pemimpin perusahaan, ada pula yang pengusaha kecil. Kami sering berkumpul, berbagi cerita, saling menguatkan. Aku kagum padamu, Mel, kata salah satu sahabat baruku.
Kau membuktikan bahwa wanita bisa bangkit dari pengkhianatan dan malah jadi lebih hebat. Aku tersenyum. Semua orang punya kekuatan itu. Hanya saja, kadang kita baru sadar saat kita benar-benar terpuruk. Percakapan seperti itu membuatku sadar, perjalananku bukan hanya tentang diriku. Kisahku bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Aku tidak pernah mencari cinta baru. Bagiku, kebahagiaan tidak harus datang dari seorang pria. Namun, hidup kadang memberi kejutan. Dia adalah Adrian, seorang konsultan keuangan yang pernah bekerja sama dengan perusahaanku. Usianya sebaya denganku, ramah, berwawasan luas, dan yang paling penting, ia memperlakukanku dengan penuh rasa hormat. Awalnya, aku menjaga jarak. Luka lama membuatku berhati-hati. Tapi Adrian tidak pernah memaksa. Ia hanya hadir dengan cara yang sederhana tapi tulus. Suatu malam, setelah makan malam bersama, ia berkata, "Amelia, aku tahu kau sudah melalui banyak hal. Aku tidak datang untuk menggantikan siapapun. Aku hanya ingin berjalan di sampingmu, jika kau mau." Hatiku bergetar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa mungkin aku layak dicintai lagi. Namun, terlepas dari hadirnya Adrian, aku tahu satu hal penting. Kebahagiaan sejati datang dari diriku sendiri. Aku bahagia bukan karena pria baru, bukan karena jabatan, bahkan bukan karena uang. Aku bahagia karena aku telah menemukan diriku yang sejati. Aku adalah Amelia. Bukan lagi istri yang terikat pada suami yang berkhianat. Bukan lagi wanita yang menangis di balik pintu. Aku adalah pemimpin, sahabat, pelukis, dan wanita bebas yang berdiri di atas kakinya sendiri. Malam itu, aku menulis di jurnal pribadiku. Hidup adalah perjalanan penuh luka dan keindahan. Aku pernah jatuh, dikhianati, dan merasa hancur. Tapi dari semua itu, aku belajar bahwa aku lebih kuat daripada yang kubayangkan. Kini, aku melangkah dengan kepala tegak, bukan karena aku tidak pernah kalah, tapi karena aku pernah jatuh dan memilih untuk bangkit. Untuk Arya, terima kasih karena telah mengajariku arti ketegaran. Untuk Mary, terima kasih karena telah mengingatkanku bahwa karma selalu ada. Dan untuk diriku sendiri, terima kasih karena tidak pernah menyerah. Inilah aku, Amelia. Wanita bebas, wanita mandiri, dan wanita yang akhirnya menemukan kebahagiaan sejati. Aku menutup jurnal itu, tersenyum, lalu memandang keluar jendela. Langit malam bertabur bintang. Dan aku tahu, perjalananku baru saja dimulai.